Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di media pembelajaran Bu Triana Sabawanti. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang vektor dua dimensi kita atau biasa disebut dengan vektor pada bidang. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang vektor posisi, ya kan? Menyatakan vektor pada bidang. Nah, sebelum vektor posisi itu selanjutnya kan ada vektor satuan. Kita juga udah bahas kemarin. Sudah mengerjakan pula soal pemahaman yang Ibu berikan di tugas Google Classroom. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat aljabar vektor pada bidang, dan selanjutnya itu ada panjang satuan vektor. Kita membahas menyatakan vektor pada bidang dan sifat-sifat aljabar pada vektor. Ibu akan mengulas sedikit tentang vektor satuan yang kemarin. Nah, kan kita udah membahas tentang vektor satuan kan. Dengan demikian secara umum misalkan koordinat, jangan lupa titik A itu pasti X1 dan Y1, dan titik B itu X2 dan Y2. Maka vektor posisinya itu titik A adalah vektor satuan vektor sama dengan X1 dan Y1. Jangan lupa, masih kebanyakan yang salah menuliskan satuan vektornya. Jangan lupa X-nya di atas, Y-nya di bawah. Bukan samping-sampingan ya, bukan seperti titik koordinat Kartesius, tapi bentuknya seperti matriks. Nah, jika titik A adalah A vektor sama dengan X1 Y1 sama dengan berarti X1 I topi dan Y1 J topi ditambah. Dan titik B adalah B satuan vektor sama dengan X2 Y2 sama dengan X2 I topi ditambah Y2 J topi. Maka AB satuan vektor sama dengan B vektor dikurang A vektor. Jangan lupa B itu X2 Y2, kalau A itu X1 Y1. Berarti X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Maka dapat disimpulkan X1 dan X2 dikurang X1 I topi ditambah Y2 dikurang Y1 J topi. Nah, rumus persamaan umum untuk menyatakan vektor posisi dalam vektor satuan, nah itu yang tadi A B satuan vektor sama dengan B vektor dikurang A vektor. Nah, menghasilkan seperti ini. Sampai sini paham ya? Nah, ini pembahasan soal yang kemarin. Misalkan Ibu sudah bilang ketika dia titiknya lewat dari 0, berarti dia bukan satuan vektor. Berarti titik Z dan titik R itu bukan, karena melewati titik 0,0. Maka satuan vektor ada apa aja? Ada satuan vektor T, satuan vektor Q, dan satuan vektor U. Kita lihat satuan vektor T. Nih, 3 dan 3, berarti X-nya 3 dan 3. Kemudian U, berarti 8 dengan 5, berarti X-nya 8, Y-nya 5. Satuan vektor Q begitu juga, 8 dengan 7 gitu. Dan dapat kita simpulkan R dan Z bukan vektor. Sampai sini paham ya? Yang belum mengerjakan, selanjutnya menyatakan vektor pada bidang. Kita gunakan sistem koordinat Kartesius. Untuk apa? Untuk memudahkan dalam memahami konsep vektor dalam bidang atau yang biasa disebut dengan dua dimensi. Perhatikan contoh gambar dari gambar di samping. Diketahui vektor OA, satuan vektor OA adalah 3 I topi dan OB 2 J topi. Kemudian berdasarkan aturan penjumlahan diperoleh sebagai berikut. Nih, kita udah punya koordinat Kartesiusnya. Nah, kita cari misalkan OR sama dengan OA ditambah AP. Kita cari OA ditambah AP. Kenapa? Karena kita cari X-nya dulu baru Y-nya. Berarti OR yang pertama adalah yang ini. Nah, selanjutnya OR yang kedua dari mana ke mana? Bisa dari OA ke OB, berarti vektor yang kedua yang ini. Maka dapat disimpulkan satuan vektor OR sama dengan 3J topi
3i topi, nih i, karena nanti ada 3 di titik 3 dan 2j topi. Nah, sampai sini paham ya semua tentang menyatakan vektor pada bidang. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat aljabar vektor pada bidang. Misalkan terdapat A satuan vektor sama dengan X1Y1, B satuan vektor X2Y2, dan C satuan vektor X3 dan Y3. Nah, kalau 0 satuan vektor berarti 0 sama 0. Jika M dan N bilangan real atau skalar, akan berlaku beberapa sifat berikut ini. Yang pertama, jika A satuan vektor sama dengan B satuan vektor, X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Yang kedua, jika D satuan vektor sama dengan A satuan vektor ditambah B satuan vektor, maka D satuan vektor ada apa? Berarti X1 ditambah X2, Y2, Y1 ditambah Y2. Berarti pokoknya X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Yang ketiga, jika D satuan vektor M kali A satuan vektor, maka D-nya D satuan vektor adalah sama dengan M kali X1 dan M kali Y1. Lawan dari vektor. Nah, kalau positif itu lawannya negatif. Biasanya kalau A satuan vektor positif adalah lawannya negatif satuan A satuan vektor sama dengan min X1 dan min Y1. Yang kelima, A satuan vektor ditambah B satuan vektor sama dengan B satuan vektor ditambah A satuan vektor. Ini berlaku sifat komutatif. Contohnya 2 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2. 2 tambah 1 3, 1 tambah 2 3. Sama. Ini sifat komutatif. Selanjutnya, yang keenam yaitu A satuan vektor ditambah B satuan vektor dalam kurung ditambah C satuan vektor sama dengan A satuan vektor ditambah B satuan vektor ditambah C satuan vektor dalam kurung. Nah, ini berlaku sifat distributif. Contohnya 3 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 2 tambah 5 dalam kurung. Yang pertama dalam kurungnya 3 tambah 2, yang kedua dalam kurungnya 2 tambah 5. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 7, 10 dengan 10. Nah, ini berlaku sifat distributif. Yang ketujuh, A satuan vektor ditambah 0 satuan vektor sama dengan 0 satuan vektor ditambah A satuan vektor sama dengan A. Nah, jika semuanya yang ditambahkan dengan 0, dia akan menghasilkan hasilnya sendiri, dirinya sendiri. Ini berlaku identitas penjumlahan. Contoh, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 0 tambah 2 sama dengan 2. Yang kedelapan, A satuan vektor ditambah negatif A satuan vektor sama dengan 0. Nah, jika dia dikurang dengan dirinya sendiri berarti menghasilkannya 0. Contoh, 5 ditambah min 5 sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0. Yang kesembilan, dalam kurung M tambah N dikali C satuan vektor, maka M kali C satuan vektor dan ditambah N kali C satuan vektor. Ini berlaku perkalian silang, M kali C satuan vektor dan N kali C satuan vektor. Contoh, 2 ditambah 3 dalam kurung kali 5 sama dengan berarti 2 kali 5 dan 3 kali 5 menghasilkan 10 tambah 15 sama dengan 25. Selanjutnya yang ke-10, Mn dalam kurung dikali C satuan vektor, maka berlaku sama dengan M dikali N C satuan vektor. Contoh, 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 dikali 3 kali 5. Yang pertama dalam kurungnya 2 kali 3, yang kedua 3 kali 5. Nah, hasilnya berapa? Berarti 6 dikali 5 sama dengan 2 dikali 15. Hasilnya sama-sama 30. Yang ke-11, M dikali A satuan vektor ditambah B satuan vektor dalam kurungnya A satuan vektor ditambah B satuan vektor. Nah, ini berlaku sifatnya sama kayak seperti nama sifat ke-9. Dia perkalian silang, M kali A satuan vektor, M kali B satuan vektor. Setelah itu dijumlahkan. Nah, yang terakhir, yang ke-12 ada 1 dikali C satuan vektor sama dengan C satuan vektor dikali 1 sama dengan C satuan vektor. Jadi, berapa saja satuan vektor jika dikalikan 1, dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Sampai sini paham semuanya ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang materi selanjutnya nih. Nah, ya nanti kita akan bahas dan didiskusikan jika
belum ada yang belum paham, bisa tanyakan ke ibu. Nah, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar daring, stay healthy dan yang rajin ya.